William Stanley Milligan adalah warga negara Amerika yang menjadi terdakwa atas kasus tindak pidana berat, termasuk perampokan bersenjata. Ia ditangkap karena 3 pemerkosaan di kampus Universitas Negeri Ohio pada akhir tahun 1970-an. Dalam persidangannya, psikolog mendiagnosis Milligan dengan gangguan kepribadian ganda. Pengacara Milligan mengklaim bahwa 2 kepribadiannya Billy Milligan telah melakukan kejahatan tanpa Billy Milligan menyadarinya. Billy Milligan adalah orang pertama yang didiagnosis dengan gangguan kepribadian ganda dan menjadikannya sebagai alasan pembelaan, dan juga yang pertama dibebaskan atas kasus kejahatannya, dan dia menghabiskan 1 dekade di rumah sakit jiwa. Billy Milligan lahir pada tahun 1955 di Ohio, Amerika, dari pasangan Dorothy Milligan dan Johnny Morrison. Billy memiliki kakak bernama Jim Milligan dan adik bernama Kathy Milligan. Orang tua Billy, Dorothy dan Johnny tidak menciptakan lingkungan yang baik untuk keluarga mereka. Johnny, sang ayah, hobi sekali mabuk-mabukan, berjudi, dan berhutang, dan juga menderita depresi berat dan selalu bunuh diri. Namun usahanya gagal sebelum akhirnya Johnny benar-benar tewas bunuh diri dengan meracuni dirinya sendiri dengan gas karbon monoksida melalui mesin mobilnya yang ia nyalakan dengan garasi tertutup. Johnny meninggal dunia pada 17 Januari 1959. Kemudian, Dorothy Milligan beserta anak-anaknya pindah dari Miami kembali ke Lancaster, Ohio, dan dia menikah lagi dengan mantan suaminya. Pernikahan ini berlangsung sekitar 1 tahun. Pada tahun 1962, ia bertemu dengan Kelmer. Kelmer memiliki seorang putri, yaitu Kala, seusia dengan Billy, dan seorang putri lainnya yang merupakan seorang perawat. Dorothy dan Kelmer menikah di Circleville, Ohio pada 27 Oktober 1963. Ayah tiri Billy Milligan, Carmel Milligan, telah menyiksa Billy secara fisik dan seksual ketika ia masih kecil. Pelecehan itulah yang dilihat psikiater sebagai kunci perilaku Billy nantinya, karena pengalaman itu memainkan peran penting dalam kisah Billy Milligan. Di persidangannya, kesaksian tertulis dari kakak lelakinya yaitu James Milligan, ibunya Dorothy, dan saudara perempuannya yaitu Kathy mendukung pernyataan Billy Milligan bahwa sebagai seorang anak ia secara fisik dan mental telah dilecehkan oleh ayah tirinya. Ketika diwawancarai oleh wartawan, Kathy, sang adik yang duduk di dekat Billy Milligan selama persidangan, tampak terlihat emosional dan mengatakan tahun-tahun saat mereka kecil adalah tahun-tahun yang horor. Namun, Kelmer Milligan, sang ayah tiri, menyangkal semua tuduhan itu. Selain telah mencoba mengubur hidup-hidup Billy, catatan lain juga mengatakan Billy digantung di lumbung. Namun, Kelmer menyangkal dengan mengatakan jika ibu Billy lah yang memintanya untuk membawa Billy ke sana, ke peternakan ayah Kelmer, di mana penyerangan seksual diduga terjadi. Karena Billy tidak bisa bergaul dengan anak-anak lain, sedangkan Kelmer mengaku jika ia pergi ke sana untuk memotong rumput. Atas dasar inilah, Billy yang menghadapi kehidupannya yang traumatis mulai memecah belah pikirannya menjadi kepribadian yang berbeda-beda sejak usia 5 tahun. Saat itu, dia telah memiliki 3 kepribadian, yaitu bocah lelaki tanpa nama, Christine, dan Shawn. Pada saat Billy Milligan diadili, dia memiliki 24 karakter yang berbeda dalam dirinya, semua dengan nama yang berbeda, usia, aksen, minat, seksualitas, peran, serta cacat mental dan fisik mereka sendiri, seperti disleksia maupun tuli. Di tahun 1975, Billy ditangkap karena kasus pidana dari pemerkosaan hingga perampokan bersenjata. Salah satu dari 4 korban pemerkosaannya memberi pernyataan jika Billy tidak hanya bertindak sebagai perempuan lesbian, tapi juga sebagai seorang anak. Dia ditangkap karena saksi dan sidik jari yang tertinggal di hampir semua tempat kejahatannya. Dia dibebaskan bersyarat pada awal 1977, tapi pada Oktober 1977, Billy Milligan ditangkap karena memperkosa 3 wanita di kampus Universitas Negeri Ohio. Dia diidentifikasikan oleh salah satu korbannya
dari foto-foto yang diberikan polisi dan dari sidik jari yang diambil dari mobil korban lain. Salah satu korban mengatakan bahwa dia cukup baik dan dia bertingkah sebagai gadis berusia 3 tahun. Karena dia menggunakan senjata selama melakukan tindak kejahatan dan ditemukannya senjata di tempat tinggalnya, dia telah melanggar pembebasan bersyaratnya. Dia didakwa atas 3 tuduhan penculikan, 3 tuduhan perampokan, dan 4 tuduhan pemerkosaan. Dia kemudian tinggal di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Ohio. Sebelum diadili, Billy Milligan didiagnosis oleh Dr. Willis dengan skizofrenia berat. Diagnosis ini kemudian berubah menjadi gangguan kepribadian ganda oleh psikolog Dorothy Turner dari Pusat Kesehatan Mental Komunitas Ohio. Pada Desember 1978, Billy Milligan dibebaskan karena kegilaannya dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit inilah kepribadian Billy Milligan terurai perlahan-lahan dan dia pada akhirnya dibebaskan setelah mencapai apa yang disebut dokternya sebagai istilah fusi atau penyatuan pada tahun 1988, dan dia tinggal di California sebagai pemilik usaha kecil sampai kemudian dia terkena kanker pada tahun 2014. Luasnya kepribadian Billy Milligan sangat menakutkan dan membingungkan. Mereka berada dalam kategori baik dan jahat, dan masing-masing diciptakan untuk tujuan yang berbeda. Billy Milligan memang memiliki kekasih di mana dia dapat menjaga kepribadiannya dari pasangannya. Tapi, begitu stres, kemarahan, ketidaknyamanan, atau ketakutan muncul, secepat itu juga kepribadian yang ia inginkan akan muncul pada saat itu. Kepribadian inti Milligan terkubur dalam-dalam dan terlindung dari lingkungan yang menghancurkannya. Siapa sajakah sosok personality yang dimiliki oleh Billy Milligan? Kepribadian Billy Milligan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu The Ten dan The Undesirables atau yang tidak diinginkan. The Ten adalah 10 kepribadian yang menguasai Milligan, yang diketuai oleh Arthur dan Rajan. Kedua karakter ini yang memberikan label The Undesirables terhadap karakter-karakter yang dianggap telah melanggar peraturan. Kategori 1, The Ten. Yang pertama, William Stanley Milligan atau Billy, berumur 26 tahun, adalah kepribadian inti, tinggi 183 cm, berat 86 kilo, dan matanya biru berambut coklat. 2. Arthur, berusia 22 tahun, adalah orang Inggris, seorang yang bijaksana dan berbicara dengan aksen Inggris. Dia belajar fisika, kimia secara mandiri. Dia juga belajar literatur medis. Dia lancar membaca dan menulis dalam bahasa Arab, seorang konservatif yang keras, menganggap dirinya sebagai seorang kapitalis, namun secara terbuka mengekspresikan pemikiran ateis. Dia adalah orang yang mendominasi dan yang pertama kali ditemukan. Arthur adalah yang bertanggung jawab atas badan bersama. Arthur selalu muncul selama Billy membutuhkan pemikiran intelektual. Arthur juga menemukan keberadaan semua kepribadian lainnya. Arthur memakai kacamata. 3. Rajan, berusia 23 tahun, adalah penjaga kebencian. Namanya berasal dari kata Rage Again. Rajan menggambarkan dirinya sebagai seorang Yugoslavia, memiliki aksen Slavik, dapat menulis dan berbicara dalam bahasa Serbia. Dia yang mengontrol situasi berbahaya dan yang berhak menentukan individu sebagai tidak diinginkan. Ia yang menguasai kesadaran karakter inti dalam situasi berbahaya. Dia mengaku telah melakukan perampokan untuk menghidupi keluarga, tapi tidak bertanggung jawab atas pemerkosaan. Ia pun seorang pecandu narkoba dan sering melakukan tindak kriminal. Dia selalu menggambar dalam hitam dan putih karena dia menderita buta warna. 4. Ellen, berusia 18 tahun, adalah seorang penipu dan manipulator. Dia adalah orang yang paling sering berbicara dengan dunia luar. Dia bisa bermain drum dan juga bisa melukis. Dia adalah satu-satunya karakter yang tidak kidal, dan dia pun adalah satu-satunya karakter yang merokok. 5. Tommy berusia 16 tahun adalah seorang penembak jitu. Dia sering tertukar dengan sosok Ellen. Dia memainkan saksofon dan merupakan pakar elektronik. Dia sering mengatur, agresif, dan tidak mudah bersosialisasi. Dia juga senang melukis.
6. Danny adalah seorang anak berusia 14 tahun, karakter yang takut pada orang, terutama pria. Dia gemar melukis, namun hanya melukis makhluk hidup dan gak pernah melukis pemandangan, karena di suatu hari pernah dipaksa untuk menggali kuburannya sendiri oleh Kelmer dan dikubur hidup-hidup. Dia adalah sosok karakter yang paling banyak menderita karena ayah tiri Billy. Rambutnya berwarna pirang, panjangnya hingga ke bahu, bermata biru, tidak tinggi, dan badan kecil. 7. David, usianya 8 tahun, adalah penjaga rasa sakit. Dia yang berempati dan selalu datang untuk mengambil rasa sakit karakter-karakter lainnya. Dialah yang pertama kali muncul untuk mengambil luka yang disebabkan oleh ayah tiri Billy. Rambutnya coklat kemerahan dan bermata biru. 8. Christine, usia 3 tahun, adalah orang yang akan berdiri di sudut sekolah ketika Billy akan mendapatkan masalah. Ia mendapatkan julukan A Child for a Corner, seorang anak kecil dari Inggris yang cerdas namun menderita disleksia. Tapi Arthur mengajarinya membaca dan menulis. Regent memiliki ikatan khusus dengannya. Dia senang melukis bunga dan kupu-kupu, rambutnya pirang sebahu dan bermata biru. 9. Christopher adalah saudara laki-laki Christine yang berbicara dengan aksen Inggris. Dia memainkan harmonika, rambutnya berwarna pirang seperti Christine namun lebih pendek. Dia jarang sekali muncul. 10. Adelana adalah sosok personality Billy yang paling menarik. Seorang lesbian berusia 19 tahun, pemalu, gemar memasak dan membersihkan rumah untuk yang lain, dan senang menulis puisi. Dia memiliki rambut hitam lurus dan panjang. Dia dikenal dengan The Dancing Eyes karena matanya yang selalu bergerak dari kiri ke kanan. Pengacara Billy Milligan mengklaim bahwa Adelana telah mengakui telah melakukan pemerkosaan tanpa sepengetahuan Billy Milligan maupun karakter lainnya. Saat itu, Arthur melarang semua pria untuk menjalin hubungan dengan wanita, tapi aturan ini tidak berlaku untuk wanita. Jadi Adelana mengambil kesempatan ini untuk bermain-main, yang membuat Billy menjadi sosok pria yang penuh kasih sayang dan perhatian kepada wanita. Dan kategori kedua, yaitu The Undesirables, adalah karakter-karakter yang diberi label sebagai yang tidak diinginkan. 11. Philip, berusia 20 tahun, adalah seorang preman dan mengambil bagian dalam merencanakan beberapa kejahatan. Memiliki aksen Brooklyn, rambutnya ikal berwarna coklat, matanya juga coklat. Ia dilabeli sebagai yang tidak diinginkan karena ia adalah seorang kriminal. 12. Kevin, berusia 20 tahun, adalah perencana kriminal. Dia membantu menyusun rencana untuk merampok toko obat. Dia senang menulis, berambut pirang, dan matanya berwarna hijau. Dia juga dilabeli sebagai yang tidak diinginkan karena dia adalah seorang kriminal. 13. Walter, berusia 22 tahun, adalah orang Australia. Dia menyebut dirinya sebagai pemburu, eksentrik, berkumis, dan memiliki bakat yang hebat, bisa mengendalikan emosi. Dia dicap sebagai yang tidak diinginkan karena dia telah menembak seekor gagak. 14. April, berusia 19 tahun, seorang wanita yang liar yang hanya memiliki keinginan untuk menghancurkan ayah tiri Billy. Yang lain mengatakan jika ia gila. Dia masuk daftar yang tidak diinginkan oleh Regent ketika dia meyakinkan Regent untuk membunuh Kelmer, dan beruntung Arthur dapat berbicara dengannya di detik-detik terakhir. 15. Samuel, berusia 18 tahun, adalah orang Yahudi dan satu-satunya orang yang percaya pada Tuhan. Dia seorang pembuat patung dan pemahat kayu. Rambutnya ikal hitam, berjenggot, dan bermata coklat. Dia dilabeli sebagai yang tidak diinginkan karena dia telah menjual hasil karya lukisan karakter yang lain. 16. Mark, berusia 16 tahun, adalah pekerja keras. Dia sering disebut sebagai zombie karena dia tidak melakukan apa-apa kecuali jika diberitahu dan akan menatap dinding ketika bosan. 17. Steve, berusia 17 tahun, adalah seorang penipu. Dia senang menertawakan orang dan menjadikannya bahan lawakan. Ia yang paling tidak percaya
jika ia hanyalah sosok multiple personality. Kesenangannya adalah meledek orang lain dan sering membawa masalah. 18. Lee, berusia 20 tahun, suka menjahili orang, lawakannya suka menyakiti orang lain. Dia tidak peduli tentang konsekuensi atas tindakannya. 19. Jason, berusia 13 tahun, dia pada awalnya muncul untuk melepaskan ketegangan bagi keluarga, tapi dia telah menyebabkan terlalu banyak kesulitan dan telah ditandai sebagai karakter yang tidak diinginkan. Dia dapat memblokir ingatan buruk sehingga menyebabkan karakter lain mengalami amnesia. Dia berambut coklat dan bermata coklat. 20. Robert atau Bobby, berusia 17 tahun, yang senang berkhayal. Dia menghayal bisa melakukan perjalanan dan berpetualang. Menghayal ingin membuat dunia menjadi lebih baik, tapi dia tidak memiliki ambisi atau keahlian untuk melakukannya. Karena itulah dia juga dilabeli sebagai yang tidak diinginkan. 21. Sean, berusia 4 tahun, adalah seorang yang tidak bisa berkonsentrasi dan juga tuli. Dia selalu mengeluarkan suara mendengung agar bisa merasakan getaran di kepalanya. Dia dilabeli sebagai yang tidak diinginkan karena dia dianggap tidak berguna. 22. Martin adalah seorang remaja berusia 19 tahun, adalah orang yang sombong dan suka pamer. Berasal dari New York, dia menginginkan banyak hal tapi tidak mau bekerja, berambut pirang dan bermata abu-abu. 23. Timothy adalah seorang yang berusia 15 tahun, bekerja di toko bunga sampai dia bertemu dengan seorang lelaki gay yang menggodanya. Dia pergi ke dunianya sendiri setelah itu. 24. Yang terakhir adalah guru atau the teacher. Berusia 26 tahun, adalah rangkuman dari ke-23 kepribadiannya. Ia adalah seorang yang cerdas. Dia mengatakan jika ia adalah Billy yang berkumpul menjadi satu. Dia merupakan faktor terbesar yang membantu Billy mencapai penyatuannya. Dialah yang memanggil semua karakter Billy untuk keluar. Itu dia guys, mengenai kisah kita, yaitu Billy Milligan, 24 orang dalam satu tubuh. Terima kasih telah mengklik channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.